Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas rahmat dan hidayah yang diberikan sehingga kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat. Yang saya hormati, ini sebagai CGP Angkatan ke-7 yang saya hormati, Bapak Ibu Majelis Guru. Adapun acara kita pada hari ini adalah pendampingan individu kedua calon guru penggerak Angkatan 7 Kota Batam, Bu Wiwi Rinanda Surya SPD, dalam mendiskusikan misi-misi sekolah bersama Bapak Kepala Sekolah Dr. Andes Haji Sargono MPD dan rekan guru sejawat beserta murid. Hari ini adalah pendampingan individu kedua, yaitu tentang perubahan paradigma pemimpin pembelajaran tentang visi dan misi sekolah. Nah, saya dibimbing oleh fasilitator saya bernama Bapak Asad Insani, dan pengajar praktek saya adalah Bu Sabrina. Nah, di sini sebelum kita masuk di cita-cita untuk murid Bapak Ibu, saya akan memberikan selembar kertas kepada Bapak Ibu guru. Mohon dibaca dan boleh dijawab sesuai apa yang tertera dan Bapak inginkan di sekolah ini. Pertanyaan pertama yaitu kita memimpikan murid-murid yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah. Berikutnya, di sekolah kita mengutamakan apa buat peserta didik kita. Jadi ini mimpi kita terhadap kita di siswa kita, peserta didik kita. Oke. Sambil menunggu, jadi nanti anak-anak ibu silakan. Siapa yang mau tanya? Dari Nurul deh. Nurul ini kan kelas 8, berarti udah 2 tahun di SMP 11 kan? Nah, Nurul ingin bermimpi sekolah seperti apa? Nama saya Nurul Andi dari kelas 8. Dari pertanyaan guru ini, saya ingin sekolah kita itu untuk aktif dalam berbagai lomba, dan di bidang-bidang apapun langsung ikut. Baik, silakan Karisa, mungkin Karisa bermimpi sekolahnya itu seperti apa? Jadi saya akan menjawab apa yang dilakukan sendiri. Jadi saya bermimpi sekolah kita itu yang mempunyai kayak ya yang dibilang kadang tadi lombanya itu aktif. Jadi nggak di sekolah-sekolah aja kita berlomba, tapi dari luar, bahkan sampai mewakili Indonesia. Oh, luar biasa ya, impiannya bagus. Terus mau bermimpi mau seperti apa? Guru-guru di sekolah ini bermimpi mau seperti apa? Ya, saya ingin punya guru yang kayak guru juga lah. Jadi dari pertanyaan-pertanyaan itu mungkin dari Ibu Bapak Guru nanti bisa melengkapi. Jadi kalau menurut saya, kita memberikan murid-murid yang di sekolahnya atau di SMP Negeri 11 ini yang tentunya yang cerdas. Setelah belajar dia bisa berkembang atau bertambah ilmunya, kemudian berkarakter itu bagaimana? Ya karakter yang baik atau yang positif dari akhlaknya, dari kebiasaannya, atau dari sopan santunnya, pokoknya dia punya karakter. Pagi semuanya. Ya baik, saya akan bacakan saja ya Bu Wiwi. Baik Ibu. Ya, jadi kita memimpikan murid-murid yang apa ya? Kalau Ibu ya, karena di sini ada murid-murid juga kan, yang mandiri, kreatif, dan memberikan dampak positif buat lingkungan. Ya, kayaknya sedikit-sedikit kalian sudah mulai memberikan dampak positif, ya kan? Benar? Benar ya. Oke, kita percaya bahwa murid adalah masa depan bangsa.
Ya, jadi kami percaya masa depan ada di tangan kalian loh. Ya, kalian sekarang masih SMP, sebentar lagi SMA, kemudian juga akan kuliah dan terjun ke dalam masyarakat. So, gunakan waktumu sebaik mungkin. Ya, apa sih yang bisa dipelajari di sekolah, dipelajari dengan sebaik-baiknya. Oke, next berikutnya. Di sekolah kita mengutamakan, sebenarnya banyak ya Bapak Ibu guru dan juga anak-anak, pasti kalian ngerasain ya gimana sih di sekolah ini, apa sih yang diutamakan. Nah, tapi kalau untuk kesempatan kali ini Ibu memikirkan di sekolah kita mengutamakan akhlak, karakter, dan baru kemudian ilmu pengetahuan. Ya, kalau kalian pintar tetapi akhlak kalian bagus, yaitu memberikan dampak yang positif. Tapi kalau pintar gak ada akhlak, jangan tanya. Ya, jadi akhlak, karakter, dan pengetahuan. Tapi budi pekerti ya Bu Erni. Iya, penting banget. Ya, sangat penting dari berkaitan. Menyampaikan tidak banyak yang perlu dikupas. Harusnya banyak dikupas loh. Banyak kita kupas. Nanti setelah itu kita kupas, setelah disampaikan baru kita kupas. Sekarang sampaikan dulu. Kita sebagai guru, Ibu sebagai guru itu memimpikan murid-murid yang kreatif, itu pertama kali. Kreatif dalam segala hal, kreatif, mandiri, dan terampil. Entah kenapa Ibu paling suka anak-anak yang kreatif, karena di masa depan itu Ibu sangat yakin sekali anak-anak yang kreatif ini justru yang akan menjadi aset masa depan kita. Jadi saya di sini hanya untuk melengkapi saja, karena ya ibu-ibu yang lainnya sudah memberikan jawaban-jawaban terbaik mereka. Jadi yang pertama yaitu adalah kita memimpikan murid-murid yang ada. Saya di sini sebagai guru kalian memimpikan siswa itu yang pertama adalah mempunyai niat untuk belajar. Oke, itu saja pertama ya. Jadi saya membutuhkan murid yang mempunyai niat untuk belajar. Udah, itu saja. Kalau sudah punya niat untuk belajar, semuanya akan terlaksana dengan baik. Baik itu kalian harus begini, apa yang dikatakan gurunya begini, kalian akan laksanakan. Karena kalau sudah punya niat untuk belajar, jadi semua yang diucapkan oleh Bapak Ibu guru kalian akan laksanakan dengan baik. Yang pertama, kita memimpikan murid-murid yang, saya singkat aja, yang tauladan. Jadi bukan kita saja yang harus menjadi guru tauladan, tetapi saya juga menginginkan murid-murid yang tauladan. Kenapa? Karena saya ada menemukan beberapa siswa yang memang sempurna itu hanya di Allah. Ada satu orang siswa yang dalam segi apapun dia bagus, baik dari kemampuan belajarnya, juga akhlaknya, begitu juga dalam bekerja atau piket. Hampir tidak ada celah. Saya sulit untuk mencari kekurangan murid tersebut. Maka saya gelar dia sebagai murid tauladan. Itulah impian saya. Saya ingin melihat ada beberapa atau semua murid bisa menjadi tauladan bagi kita sebagai guru. Yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah amanah. Amanah yang harus kita jaga, amanah yang harus kita didik, yang kita akan antarkan sampai ke tujuannya nanti. Menggambarkan profil sekolah yang diinginkan masa datang. Berikut ini adalah visi SMP Negeri 11 Batam, terwujudnya pembelajar yang cerdas, berbudaya berdasarkan iman dan takwa. Indikator visi 1, terwujudnya pembelajar yang beriman, bertakwa dan berakhlak mulia. Sama ya, yang kita mimpikan tadi ya Bapak Ibu ya. Nah, yang kedua, terwujudnya pembelajar sepanjang hayat yang mandiri dan berjiwa Pancasila. Ya, sama ya. Nah, yang ketiga, terwujudnya pembelajar dan bimbingan yang berorientasi pada kebutuhan belajar murid. Ya, bimbingan. Jadi kita berorientasi ya. Nah, terwujudnya pembelajar yang beriman, bertakwa dan berakhlak mulia. Terwujudnya pembelajar sepanjang hayat yang mandiri dan berjiwa Pancasila. Yang ketiga, terwujudnya pembelajar dan bimbingan yang berorientasi pada kebutuhan belajar murid. Yang berikutnya misi ya. Tadi visi, sekarang kita masuk ke misi SMP Negeri 11 Batam. Yang satu, meningkatkan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 2, menumbuhkan kembangkan pendidikan karakter. 3, melaksanakan pembelajaran yang berkooperatif, kreatif dan inovatif di bidang akademik dan non-akademik berbasis IT. 4, melaksanakan peningkatan keterampilan penguasaan iptek guru dan tenaga kependidikan. 5, meningkatkan prestasi akademik dan non-akademik.
Indikator misi, 1. Menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa melalui ajaran agama dan berakhlak mulia. Yang kedua, meningkatkan mutu pendidikan dan tenaga kependidikan yang berkualitas dan dapat memberikan pelayanan terbaik kepada siswa. Yang ketiga, meningkatkan pembelajaran dan bimbingan yang berorientasi pada kebutuhan belajar murid. Yang keempat, mengoptimalkan sarana dan prasarana sekolah untuk menunjang pembelajaran yang memotivasi keinginan belajar siswa. Kelima, meningkatkan manajemen sekolah ramah anak dan berpihak kepada murid. Nah, silakan Bapak Ibu perhatikan visi misi sekolah kita. Dan tadi kita sudah sedikit banyak berdiskusi ya. Merumuskan di awal tahun kemarin, di awal tahun pembelajaran 2022-2023 ini, dan ini masih dibuka, masih ada peluang untuk pembaharuan. Jadi kita tidak kaku gitu, tidak ragu, karena visi ini betul kita tetapkan untuk 1 tahun ke depan. Tapi kan kita tetap akan menerima masukan dari Bapak Ibu, dari teman-teman, dari siswa juga, karena ini visi misi ini kita susun berorientasi kepada kebutuhan siswa juga. Jadi ini kalau ada masukan saat kita kegiatan seperti ini juga bisa kita masukkan di dalam perubahan visi depannya. Jadi nanti boleh dicatat dulu Bapak Ibu apa yang perlu kita kembangkan, apa yang perlu kita masukkan nanti dalam perubahan visi untuk tahun ajaran baru berikut. Dan insya Allah di visi misi ini memang kalau kemarin itu mungkin belum sempurna karena kita kan misinya disesuaikan. Jadi sebagian visi misi kita sudah sesuaikan dengan kepentingan siswa. Maka dari itu kita sudah masukkan di sini orientasinya kepada kebutuhan belajar murid. Nah, gitu Pak. Ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan yang saya amati tadi, berdasarkan kalimat lumpang yang sudah diisi oleh Bapak Ibu guru tadi, saya membuat kesimpulan di semua guru menginginkan murid yang berakhlak, budi pekerti, kemudian akan untuk mewujudkan visi misi tersebut. Itu saya rasa tambah sedikit. Silakan Bu Wi. Iya Bu, berarti alhamdulillah memang saya sudah membuat tim komunitas asik. Asik itu artinya Bu, aktif, sinergi, inovasi dan kolaborasi. Di komunitas yang besar itu yang mana kegiatannya setiap hari mensidak kelas-kelas Bu untuk melihat kebersihan yang ada di kelas 7, kelas 8 dan kelas 9. Alhamdulillah kami berkolaborasi guru-guru yang ada di sini dengan siswa organisasi PMR untuk mensidak kelas-kelas tersebut, dan alhamdulillah ya Bapak Ibu ya, adanya tingkatan peduli siswa akan sampah, tidak ada lagi dilaci, tidak ada lagi, udah sangat sempurna menurut saya Bu. Udah sampai titik, udah 3 bulan saya jalankan ya Bu ya, alhamdulillah positif. Nah, berikutnya itu komunitas kecil yang saya buat. Nah, kebetulan kita juga sama kemarin ya Bu ya, kegiatan kita Bu Nelly dan Bapak Kepala Sekolah yaitu bikin kata Bu Nelly bikin aja komunitas kreatif. Nah, jadi setiap hari kami itu membuat video-video singkat tentang SMP Negeri 11 Batam, kegiatan gurunya, kegiatan siswanya, dan apa saja yang sedang berlangsung di SMP Negeri 11 Batam. Dan begitu juga saya juga ada nanti mau buat lagi Bu tentang eskul. Saya kebetulan seni tari. Saya akan, karena kita di ranah Melayu, saya akan menjunjung tinggi adat istiadat yang ada di Melayu, karena pepatah mengatakan di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Dari yang saya buat, yang saya impikan ya Bapak Ibu, menjadi seorang pemimpin nantinya, itu Allah ya Bu ya, nanti kalau memang iya terwujud alhamdulillah, kalau tidak ya alhamdulillah. Intinya ilmu yang saya dapatkan di guru penggerak ini akan bermanfaat buat kita semua nantinya. Nah, di sini saya misi guru penggerak, saya bermimpi itu mewujudkan murid yang berakhlak
berakhlak mulia, menguasai iptek, mandiri, berkreatif, aktif, kreatif, menyenangkan dalam pembelajaran, serta membudayakan murid dalam penyelamatan dan pelestarian lingkungan hidup. Murid yang berakhlak mulia setiap hari Jumat mengadakan ibadah keagamaan, membaca Yasin bagi yang beragama Islam, dan membiasakan memberikan infak dan uang persembahan bagi beragama non-muslim, membiasakan sholat zuhur berjamaah, membiasakan senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Nah ini loh Bu, ada sedikit Bapak Ibu, anak-anak Ibu. Menurut saya tuh udah sangat ramah loh Bapak Ibu. Nah ada beberapa siswa yang mengatakan Bu Wiwi masih kurang ramah. Kenapa? Bu Wiwi tuh harus salaman dong dengan kami semua. Oh baik. Jadi itu salah satu tantangan juga ya Bu. Berarti menurut ramah setiap siswa itu berbeda. Bukan sekedar kita menyapa, bukan sekedar kita bersalaman, ternyata dia ingin Bu Wiwi itu lebih tingkatnya lagi, ramahnya, tingkatkan lagi. Saya penasaran tingkatan ramah itu yang kayak mana. Menurut saya udah menegur dikata, halo Bu, selamat pagi. Ternyata belum bagi siswa itu Bu. Saya harus bersalaman juga. Ketika saya bernegur, saya juga harus bersalaman seperti itu. Jadi itu kan salah satu hal baik juga yang diberikan oleh siswa tersebut. Yang kedua, yang saya impikan nanti itu murid yang menguasai iptek. Iptek itu menggunakan HP dalam pembelajaran. Nah, sekarang itu belum maksimal ya Bu ya, karena sekolah kami masih belum memperbolehkan. Tetapi pas jam pelajaran saya atau guru lain mungkin dititip ya Bu Ernia, ya Bu Anis, ya Pak Sandia, dalam kegiatan jadi siap belajar dengan kami. Nanti dititip dengan wali kelas atau guru tersebut. Tanpa PTT dan media lainnya seperti TikTok, Capcuk, FB, Instagram, dan YouTube. Dan sangat luar biasa, tepuk tangan dong buat anak-anak kita. Saya belajar bukan sendiri, saya jujur, saya belajar dari siswa saya. Nah, dan saya tidak malu untuk bertanya, karena ilmu itu belum tentu kita dapat sama orang yang sama dengan kita. Tapi ilmu itu boleh kita belajar dari siswa juga, boleh berkolaborasi. Nah, makanya di guru penggerak itu Bapak Ibu enak, kita tuh dituntut untuk berkolaborasi sama siswa kita. Murid yang mandiri. Nah, murid yang mandiri ini mandiri dalam melaksanakan tugas. Ya, jadi dia harus berinovasi sendiri, kreatif. Terus mandiri dalam mencari sumber pembelajaran yang itu tadi. Nah, alhamdulillah mereka dalam pembelajaran mungkin semua mata pelajaran mereka sudah banyak sumber. Kebetulan buku seni budaya dan olahraga di kurikulum Merdeka ini belum ada ya Bu ya. Jadi mereka tuh sering Ibu suruh di YouTube, di Google mencari ilmu-ilmu baru yang terbaru. Seperti itu. Dan keempat, memiliki murid yang berkarakter, memiliki ciri khas masing-masing yang unik itu tadi, memiliki upaya pengembangan potensi melalui kegiatan ekstrakurikuler itu sangat luar biasa. Nah Bu, sekarang itu di ekstrakurikuler ini Bu Nelly, Bapak Ibu, masih banyak guru yang menyalahkan anak-anak kita ikut ekstrakurikuler. Malah itu adalah penunjang karakter siswa. Jadi itu mungkin yang lebih kita kamu gara-gara ikut eskul pelajaran kamu tinggal. Jadi doktrin ke anak itu masih menghantui terhadap siswa kita. Betul atau tidak? Betul, karena mereka selalu memberitahukan seperti itu. Nah, di sini mungkin kita akan memberitahukan bahwa efek ekstrakurikuler ini sangat luar biasa yang sudah dibilang sama Bu Nilam. Setiap anak akan berbeda modelnya. Nah, dia memiliki karakter dan cara yang berbeda untuk melakukan sebuah kegiatan. Ada di pelajaran efektif, MTK, IPA, bahasa Inggris dia tidak mampu, tetapi di olahraga, kesenian dia mampu. Ada siswa itu di dalam kelas itu dia termenung. Ketika dia udah ekstrakurikuler, sudah dia terjun di lapangan, mereka aktif. Jadi kita harus menyesuaikan kodrat anak itu, makanya unik ya Bu ya. Oke, kita lanjut ya. Murid yang aktif dalam pembelajaran, berani memberikan pendapat. Nah, anak zaman sekarang kritis ya. Bu, kenapa seperti ini? Bu, gini-gini ya Bu ya.
Nah, berani untuk tampil ke depan, alhamdulillah, dan presentasikan hasil tugas-tugas mereka. Iya Ibu, boleh Ibu? Oke, berikut berani memberikan ide-ide yang inovatif. Jadi bukan kita saja ya Bapak Ibu memberikan ide kepada siswa. Kita tunggu mereka, mana tahu anak-anak kita ada ide-ide terbaru Bu, seperti ini Bu. Kadang kan namanya tren zaman sekarang mereka lihat rumus baru atau di IPS Bu, ini lagi ada tren baru. Pak Sampur masuk ini misalnya kan, kita bahas itu kan apa namanya tuh, terus mungkin guru bahasa Indonesia membahas kalimat apa namanya Pak, kalimat baku non baku ya, nggak ngerti lah saya ya. Pokoknya seperti itu dari topik yang ada tren zaman sekarang gitu ya kan. Harus update, guru-guru juga update, siswanya juga harus update. oleh beliau sudah teraktualisasi semua, dan alhamdulillah ini juga sudah bisa menggerakkan teman-teman dan teman-teman dan anak-anak kita untuk bekerja sama, saling bantu membantu, saling bahu membahu, saling mengingatkan satu sama lain. Dan perubahannya alhamdulillah seperti yang disampaikan Bu ini tadi, sekolah kita sudah sangat luar biasa dari sebelumnya, dan ini perlu kita berikan apresiasi yang sangat luar biasa buat Bu Wiwi. Dan tadi saya sangat berpesan, saya sangat mengharapkan kalau bisa ini kita Bu di SMP 11 ada yang gelombang angkatan ke 8 atau 7 ya? 8. Angkatan 8. Ya, angkatan 8 ini kita ada 7 orang ya. 7 atau 8? 7 orang Bu, dan alhamdulillah di Kota Batam untuk tingkat SMP kita yang paling banyak, alhamdulillah. Kita doakan mudah-mudahan teman-teman kita yang sudah ikut seleksi di tahap kedua ini mudah-mudahan lulus semuanya sesuai dengan yang kita harapkan. Dan nanti Bu Wiwi, pesan saya kalau ada kegiatan berikutnya, mohon dilibatkan Bapak Ibu atau teman-teman kita itu dalam kegiatan seperti ini, biar mereka tahu persis apa perjalanan Bu Wiwi dan apa kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan. Kegiatan tadi seperti yang disampaikan Bu Wiwi, bahwa sekolah kita kan masih membatasi penggunaan handphone, anak-anak dilarang untuk membawa ke sekolah. Tetapi mungkin pada tahun ajaran berikutnya, pada penyusunan peraturan, atau kita tidak boleh sebut lagi peraturan ya, kesepakatan ya, penyusunan kesepakatan sekolah nanti mungkin bisa disampaikan di Wiwi dan teman-teman, kita bisa ajukan bagaimana supaya anak-anak diperbolehkan untuk membawa alat komunikasi seperti ini, tetapi tetap dalam pengawasan kita, tetap dalam pengawasan guru-guru. Nah, kenapa? Karena ini memang salah satu faktor pendukung ya Bu Wiwi ya, faktor pendukung kelancaran proses belajar mengajar di dalam kelas. Nah, sudah ada sebagian beberapa orang guru yang sudah menerapkan seperti itu, dan itu memang dalam pengawasan. Dan alhamdulillah insya Allah kedepannya kita akan masukkan ini bagaimana menata, kita sepakati semua agar ini bisa terlaksana. Terima kasih, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Selamat Bu Wiwi, terima kasih di Sabrina. Pada kegiatan hari ini saya juga dapat kesimpulan, kan guru-guru banyak yang menginginkan muridnya berkarakter, baru mempunyai attitude atau etika yang baik. Jadi teman-teman saya yang berasal dari kelas saya tuh jujur aja etikanya nggak baik jujur aja, karena mereka itu bisa loh, ada guru di situ mereka ngomong atau mereka main di belakang atau menampak di situ. Saya sebagai ketua kelas kadang capek, kadang guru juga capek, jadi guru itu ngasih tugas jadinya kayak apa yang mau dijelaskan, karena anak-anak ini nggak bakal mendengarkan juga gitu. Guru juga capek kan marah-marah. Jadi kadang saya udah bilang sama teman saya, jangan ya gitu dong sama guru. Guru itu tanpa ada guru, kalian nggak bisa ngapa-ngapain. Guru itu udah termasuk pahlawan tanpa jasa. Jadi kalian itu menghormati guru lah. Minimal pada saat dia menjelaskan itu kalian pahami. Nanti kalian mau kerjakan atau nggak kerjakan itu urusan belakang. Tapi kalian coba berattitude atau beretika baik di depan guru tersebut.
kamu kegiatan pada hari ini? Kegiatan pada hari ini Mic-nya ditutup dulu. Gak usah lihat teman-teman. Udah, oke. kegiatan pada hari ini menurut saya kegiatan yang pentingnya yang saya kan ibunda saya gitu, jadi menurut saya itu penting. Di sini kita membahas bagaimana kita mengimpikan guru mengimpikan kita seperti mana. Dan banyak guru yang mengimpikan bahwa murid-muridnya ini yang berattitude yang baik, beretika. Kalau menurut saya sendiri, saya juga kurang melakukan itu. Kenapa? Kalau misalnya contohnya Bu Anis suruh wanita catat di papan tulis, kerjakan ya. Tapi teman-teman saya bilang udah foto aja, kerjain di rumah, jadi kerjakan di rumah gitu. Jadi bersekongkol ya, tidak melakukan yang tidak baik. Untuk kedepannya Untuk kedepannya mungkin anak-anak guru baik itu menjadi yang lebih baik, yang menghormati guru dan menaati perintah-perintah yang diberikan kepada kami. Baiklah Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Mungkin sedikit kesimpulan dari saya. Dari visi-visi tadi yang sekolah mungkin perlu ditambahkan atau dirubah kata-katanya ya Bu. Intinya sama tapi mungkin kata-katanya saja yang mungkin tak perlu banyak-banyak, betul ya indikatornya. Tak perlu mungkin banyak-banyak karena memang sifat dari visi itu padat, jelas dan tepat, dia bermakna gitu. Jadi banyak-banyak tapi untuk ditulis-tulis itu tidak efektif juga ya. Nah kemudian berdasarkan dari ungkapan guru-guru bahwa guru-guru menginginkan siswa yang seperti apa sudah diungkapkan, masing-masing guru sudah menuliskan. Yang pertama mengungkapkan siswa yang berakhlak, siswa yang cinta kebersihan atau peduli akan lingkungan. Kemudian untuk mewujudkan semua itu perlu yang namanya kolaborasi, kerjasama antara berbagai pihak. Kepada Bu Wiwi mungkin saya berharap besar yang tadi Bu Wiwi bikin Juber itu bukan cuma sekedar waktu jadi CGP saja ya Bu Wiwi, mudah-mudahan sampai jadi guru penggerak nanti. Dan kalau bisa nih, saya pengen nih kerjasama sama Bu Wiwi kita luaskan ke Batam. Kebetulan saya ini waktu masih remaja seperti anak-anak saya namanya tergabung dalam grup pecinta alam. Jadi yang namanya pecinta alam itu kalau lihat namanya padat itu kayaknya nggak punya lah, padat itu banyak sekali sampahnya gitu kan. Jadi kadang-kadang saya sampah suka jual apa tuh Pak, kenapa bang sampahnya ke padat itu Pak? Enggak Bu, bukan saya Bu katanya. Balik dari situ saya gini Pak, kok saya kayak gitu tadi ya? Emang siapa saya gitu ya? Jadi memang sasaran kita kayaknya generasi muda ini yang perlu kita ajak mereka ini dalam sebuah komunitas, mungkin yang itu tadi cinta alam ataupun juga kebersihan itu. Nah baik itu jadi Pak secara mungkin di luar sekolah gitu. Nanti setelah sekolah akan membersihkan gedung yang ada di lingkungan yang ada di sekitar sekolah, dan kami ke pantai membersihkan alam. Misalnya di pantai kan banyak sampah, banyak ini kita membersihkan. Mulai naik levelnya. Tadi murid-murid itu sangat senang seperti itu. Bukan mereka mungkin merasa apa, karena pada dasarnya anak itu dia ingin dia itu dilibatkan di dalam segala aktivitas, apalagi dalam pembelajaran. Kalian adalah generasi, ya, generasi penerus bangsa ini. Di pundak kalian ada harapan, di pundak kalian ada cita-cita bangsa, ya. 2045 kalian adalah generasi emas. Kalianlah yang mungkin yang menggantikan guru yang sekarang, bahkan presiden yang sekarang. Nah, daripada itu jangan kalian lihat teman kalian yang tak mau bergerak, jangan kamu lihat teman kamu yang seperti yang pada lagi ahlaknya mungkin belum baik, mungkin mereka di rumah kurang perhatian atau apa. Tetaplah berbuat baik, ya, dan saling menghargai kita. Nama saya Sandi Gunawan SPD, saya adalah rekan guru dari Ibu Rinanda Surya SPD, yaitu CGP Angkatan 7. Jadi saya akan memberikan refleksi tentang visi dan misi sekolah. Jadi tadi telah dibahas tentang
visi dan misi sekolah, yaitu kolaborasi antara kepala sekolah, guru, dan siswa. Jadi di mana nanti pembelajaran itu merujuk kepada siswa. Jadi semuanya itu harus fokusnya kepada siswa. Karena di sini kita akan membentuk karakter dari siswa, yaitu mungkin tentang akhlak, sikap, dan attitude siswa di dalam pembelajaran. Jadi siswa di sini dituntut harus bisa kreatif, inovatif, dan terampil di dalam pembelajarannya. Yang terpenting di sini siswa selalu memberikan kontribusi di dalam segala hal, baik itu lingkungan sekolah maupun di dalam pembelajaran. Di lingkungan sekolah, siswa dituntut untuk bisa saling menjaga kebersihan kelas maupun kebersihan lingkungan sekolah secara menyeluruh, baik itu di lingkungan kelas maupun di lingkungan luar kelas seperti di kantin ataupun di lapangan upacara. Mungkin itu saja yang bisa saya berikan. Terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nila Murni, guru matematika di kelas 7 SMP Negeri 11 Batam. Saya adalah rekan sejawat dari Ibu Wirinanda Surya SPD, yaitu CGP Angkatan ke-7, yang sudah menyampaikan tadi diskusi tentang visi misi sekolah dan beberapa hal yang perlu ditingkatkan untuk kemajuan sekolah. Menurut saya tadi pemaparannya sangat bagus, juga diskusinya berjalan dengan lancar. Saya sadar bahwa kita seorang guru ini harus memahami karakteristik semua siswa. Kemudian kita sebagai guru adalah tombak dan juga jembatan pengantar siswa sampai ke tujuannya. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.